Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Oke, jumpa lagi dalam sekilas infomu bersama si Mas Kum sebagai pamong siar. Ya, lagi mengikuti dan meliput kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di TPK Al Barokah Jepon, Kabupaten Blora. Acara peringatan Isra Mi'raj kali ini diisi dengan kegiatan para santri TPK. Di antaranya yaitu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran juz 30, hafalan doa-doa dan percakapan dalam bahasa Arab, pembacaan sejarah Nabi, musik Khadroh Putra anak TPK Al Barokah, serta pengajian hikmah Isra Mi'raj bersama Ustadz Muhammad Humaydi. Ya, nampak hadir pada acara tersebut yaitu orang tua atau wali santri TPK dan tamu undangan dengan antusias mengikuti jalannya acara hingga pengajian usai. Saudara pemirsa, sebelum pengajian hikmah Isra Mi'raj juga disampaikan sambutan-sambutan yaitu dari penyelenggara atau penanggung jawab TPK Al Barokah Bapak Haji Usman Mansur, dan juga sambutan dari Ketua TPK Al Barokah Jepon. Pada momen hari besar Islam seperti hari Isra Mi'raj dan Maulid Nabi SAW setiap tahun diperingati dengan berbagai kegiatan di TPK Al Barokah Jepon. Dengan demikian, anak termotivasi untuk belajar atau mengaji dengan semangat beribadah yang nantinya semoga menjadi generasi Islam yang maju dan berakhlakul karimah. Dengan dukungan orang tua dan berbagai unsur lembaga pendidikan dan masyarakat, diharapkan TPK Al Barokah bisa maju dan berkembang dengan baik. Demikian di antara kata sambutan Ketua TPK Al Barokah Jepon, Bapak Mulyanto SAG MPDI. Ayah sabu alaiya qadira alaihi ahad
ke yang hafalan yang lain sudah ada sampai anaba. Itu Mas Bama sudah anaba, tinggal 4 ayat. Yang lain sudah sampai Al-A'la, ya. Sudah ada yang surat Asyam. Tapi untuk takdirnya baru sampai di Al-Bayyinah. Semangat ya anak-anak ya. Nanti semua akan menyusul sampai ke anaba insyaallah. Untuk tampilan selanjutnya adalah hafalan doa-doa. Anak-anak semua sudah hafal ya. Semuanya baca. Tunjukkan kepada bapak dan ibu kalian ya. Itu ibu-ibu ada di dalam semua. Bu, saya hafal doa-doa gitu ya. Ya, semuanya ikut coba. Doa naik kendaraan. Doa menjenguk orang sakit. Yang masih sehat. Hadis malu. Hadis kasih sayang. Hadis marah. Hadis senyum. Selanjutnya anak-anak, ini adalah perkenalan bahasa Arab ya. Pengenalan percakapan bahasa Arab adalah awal. Biar di sini saja ya, anak-anak biar gak usah balik ya, karena nanti kita akan mengenalkan beberapa bahasa Arab dengan aku ya. Biar ibu kalau di rumah mau mengingatkan anaknya lebih mudah karena sekarang sudah dengar di sini. Nanti kalau anaknya lupa bisa mengingatkan kembali. Selanjutnya adalah percakapan
perkenalan dengan bahasa Arab yang ya Mbak Ender sama Mbak Zahwa. Kepada Ananda berdua dipersilakan. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya adalah tentang anak-anak. Ini yang setiap hari kami berikan kepada anak-anak. Setiap hari Senin anak-anak ada hafalan hadis, doa atau fikih. Hari Selasa, hari Rabu ada hafalan sholat. Hari Kamis taktik yang tadi sudah panjenengan nikmati. Hari anak-anak ada cerita atau kisah tauladan ya. Kemudian setiap harinya anak-anak wajib menghafal surat pendek walaupun 1 ayat atau 2 ayat di sela-sela menunggu temannya mengaji. Anak-anak, sekarang silakan kalian yang senang lagi kita hafalkan bahasa Arab, baik itu anggota tubuh, pengenalan, ada makan dan sebagainya dengan bahasa Arab yang kalian lebih mudah hafalkan dengan menyanyi. Nah, sekarang silakan kalian nyanyi bersama dengan teman-teman dengan alunan Hadroh TPG Al Barokah. Kepada Anda semua dipersilakan. Yang terhormat Bapak penyelenggara atau penanggung jawab Pak Usman Mansur, juga yang kami hormati pelaksana TPG Al Barokah yang dikomandani oleh Pak kami hormati pula Ustadz ataupun Ustadzah TPG Al Barokah,
Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Santri. Bulan Rajab adalah termasuk 4 bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selain bulan Sa'ban, Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Pada bulan Rajab ada peristiwa penting yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita sambut kedatangan bulan Rajab dengan mengadakan peringatan Isra Mi'raj disertai dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Saudara pemirsa, Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah peristiwa perjalanan yang luar biasa. Ya, peristiwa bersejarah yang dialami Rasulullah SAW adalah peristiwa yang bersifat ilahiyah, yaitu aktivitas yang berdasarkan kehendak Allah dan kekuasaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau dengan dikawal malaikat Jibril memenuhi panggilan Allah. Mereka berdua Isra berangkat dari Masjidil Haram Mekah dengan naik buruk yang kecepatan tinggi, lalu turun di Masjidil Aqsa Palestina. Setelah istirahat sejenak terus berlanjut Mi'raj, mengangkasa, naik ke langit, melintasi 7 lapis langit dan sampai di Sidratul Muntaha. Beliau menerima wahyu langsung dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Nah, perjalanan luar biasa Isra Mi'raj pulang pergi ini secara akal memang belum terjangkau secara akal manusia. Nah, peristiwa ini tidak rasional pada masa itu. Ya, kecuali bagi orang-orang yang beriman yang menggunakan akal sehatnya. Ya, walaupun sekarang kita belum tahu persis tentang Isra Mi'raj secara ilmiah dan teknologi modern, namun kita diberikan hidayah atau petunjuk agama sehingga kita dapat beriman karena didukung dengan dalil nakli dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Demikian Quran Surat Al-Isra ayat 1. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, hasil Isra Mi'raj yang disyariatkan kepada umat Islam dan menjadi rukun Islam adalah kewajiban menegakkan sholat 5 waktu yang harus dilaksanakan sesuai dengan syarat, rukun, bacaan dan gerakan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan membentuk akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau kita lihat jumlah umat Islam yang melaksanakan sholat, khususnya sholat Jum'ah, sudah cukup banyak ya. Ya, hampir semua masjid menjadi penuh, bahkan ada yang sampai meluap di halaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak para umat Islam yang tidak melaksanakan sholat Jumat atau sholat wajib. Ya, mereka masih sibuk dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, misalnya di pasar, di toko, terminal, dan di tempat umum lainnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin.
yang artinya bahwa pelaksanaan sholat adalah sebagai tiang atau penyangga agama. Barang siapa yang rajin menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan Lailatul agama Qadar itu Islam. turunnya Al-Quran, yang mana kalau kita di malam Lailatul Qadar itu melakukan ibadah ataupun melakukan amal kebaikan, maka akan diganjar berlipat ganda pahala dari Allah, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Bahkan Allah akan mengganjar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, begitu pula. Jadi kalau di bulan Ramadan itu curahan rahmat itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi kalau di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra Mi'raj, yang mana pada malam bulan Rajab ini Nabi Muhammad diperjalankan, ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke Sabtu di Sidratul Muntaha. Nah, ketika perjalanan itu diberkahi, ya, diberkahi di sekelilingnya. Artinya Saudara pemirsa, sholat adalah sebab pertolongan Allah. Ya, menurut Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sholat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun urusan agama. Ya, sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW, annahu kana idza khazabahu amru faragh ila sholah. Ya, bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Demikian hadis riwayat Abu Daud Hasan. Juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemirsa, semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada keluarga dan saudara-saudara muslim sehingga dapat meningkatkan ibadah dan amal soleh demi terciptanya kehidupan yang lebih baik, kehidupan bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Amin.